Investor mau retail, mau institusional, mau pemerintah itu nggak ada yang suka namanya sama ketidakpastian. Jadi menurut gua akan sangat wajar kalau nantinya tuh akan ada banyak cash outflow dari pasar modal. Kalau lu nonton video ini karena kemungkinan besar lu adalah investor pribadi yang lagi khawatir sama gejolak ekonomi dunia, politik, dan pasar modal yang lagi gonjang-ganjing, dan mungkin sekarang lu juga lagi khawatir gitu ya, nanya, sebenarnya duit gue nih harus diinvest kemana sih biar aman? Tonton video ini sampai habis. IHSG dan S&P yang udah turun sampai puluhan persen, Cina yang ngebales tarif Trump ini sampai 34%, dan bahkan Indonesia sebaliknya malah negosiasi ke Amerika buat nawarin program makan siang gratis yang meskipun gua nggak tahu itu maksudnya apaan. Tapi anyway memang dengan segala berita dan sentimen panas ini kita perlu waspada. Jadi hari ini gue akan ngebahas secara cepat tentang kenapa sih Amerika bisa melakukan perubahan sedrastis ini dalam waktu yang relatif singkat, dan juga apa sih pengaruhnya nanti ke ekonomi dan politik kita, beserta dengan akhirnya ya apa yang bisa gua dan lu lakukan sebagai investor pribadi untuk bisa ngambil action dari kondisi yang emang lagi memanas ini. Karena gua aware tiap kali adanya berita dan situasi kayak gini banyak orang yang kebingungan dan nggak tahu kenapa ini bisa terjadi, dan hopefully dengan nonton video ini lu jadi bisa tahu harus ngapain ke depannya. Chapter 1, Perang Tarif. Setelah ngejabat presiden kedua kalinya, Trump ini emang udah mulai aware bahwa banyak negara-negara yang harusnya datengin keuntungan buat Amerika dengan transaksi dagang justru malah bikin mereka rugi dan bikin raca dagang mereka nih jadi defisit. Artinya mereka tuh impor lebih banyak barang dibandingin ekspor. Sebenarnya perang tarif ini juga udah nggak bikin kaget lagi sih semenjak Trump tuh ngelakuin aksi-aksinya yang bahkan bisa ngebatalin perjanjian NAFTA. Perjanjian NAFTA tuh perjanjian antara Kanada, Meksiko, dan Amerika di mana mereka bisa ngelakuin free trade lah gampangnya. Dan dengan ngebatalin perjanjian itu, si Trump bahkan berani ngenain tarif baru kedua negara itu plus Cina bahkan sebelum April 2025. Awalnya banyak negara yang expect tarifnya paling flat lah, cuma 10% gitu ya. Tapi ternyata bedanya tuh signifikan banget loh. Ada yang sampai 50%. Indonesia sendiri itu kena tarif 32%. Dan menurut gue ini sih gila banget ya. Dari daftar yang diresmiin Trump, ada tarif yang dicas ke Amerika dari negara-negara tertentu, dan ada tarif balasan tambahan yang dicas Amerika ke negara-negara itu. Jadi kalau tadi gue sebutin tarif ke Cina itu udah 20%-an, sekarang ada tarif tambahan lagi nih sekitar 30%-an, dengan total 50%-an. Tapi tarif-tarif ini nih nggak berlaku ke produk dan komoditas yang memang nggak ada di Amerika. Meskipun Amerika udah bilang jangan ada yang lawan, jangan ada yang ngebales, tapi tentu aja negara-negara gede kayak Cina nih nggak diem aja dan langsung ngebales, bahkan ngajak Jepang dan Korea Selatan untuk sinergi ngelawan dia. Tapi dengan tarif yang begitu gede nih ya, sebenarnya gimana sih cara ngitungnya sampai dapat angka segitu? Nah, ternyata formulanya itu berdasarkan formula perdagangan bilateral yang ada di website Amerika. Meskipun kelihatannya ribet dengan formula simbol-simbol kayak gini, tapi ternyata hitungannya tuh cukup simple berdasarkan trade balance ekspor impor aja. Jadi intinya sih rencana tarif ini adalah senjata atau toolsnya si Trump nih untuk bisa bargaining ke negara-negara partnerannya yang bandel supaya Amerika nih bisa balik lagi ke masa kejayaannya yang dulu. Atau kayak slogannya si Trump nih, Make America Great Again. Chapter 2, kenapa harus perang tarif? Gue tadi sempat bilang Trump ini emang aware banyak negara-negara yang harusnya nguntungin malah jadi ngerugiin dengan transaksi dagang dengan si Amerika. Dan faktanya Amerika itu memang negara konsumtif terhadap barang-barang impor, dan pendapatan mereka beserta daya belinya begitu tinggi sehingga mereka tuh memang terbiasa beli barang-barang impor dari negara-negara yang jual dengan harga yang murah. Make sense juga sih, karena kita juga sering dengar gitu ya, kalau lu kerja di Amrik itu gajinya bisa 20 kali lipat dibanding lu kerja di Indonesia. Ya intinya sih di sini gue cuma pengen bilang bahwa banyak negara yang justru ngambil keuntungan dengan ngejual barang yang terkesan murah di matanya penduduk Amerika. Pada hakikatnya fungsi tarif kayak gini nih dilakuin untuk melindungi industri dalam negeri supaya bisa tumbuh dan bisa lebih berkompetisi dengan kompetitor di luar.
Dan skema kayak gini bukan pertama kali dilakuin di Amrik juga loh. Dulu di tahun 1900-an skema tarif kayak gini nih pernah dilakuin sama Britain untuk melindungi industri domestiknya dari Belgia dan Belanda serta beberapa part dari Italia supaya mereka bisa terlindungi dari kemajuan teknologi yang begitu pesat di negara-negara kompetitornya. Sampai pada Perang Dunia Kedua, akhirnya Amrik nih sempat ngelakuin yang namanya tarif kayak gitu 40-50%. Jadi sebenarnya agak-agak mirip juga sama yang dilakuin Trump sih. Pada waktu itu Amerika tuh ngelakuin tarif itu ke British dan negara-negara Europe lainnya karena takut sama kemajuan teknologi yang begitu pesat. Dan ide tools atau alat tarif ini pertama kali dilakuin sama Minister Keuangan Amerika pertama yang namanya itu Alexander Hamilton yang akhirnya ditiru sama negara-negara kayak Prancis, Swedia, Belgia, Korea, Taiwan, dan Jepang, dan semua negara yang memang industri mudanya tuh lagi di-develop untuk tumbuh. Sayangnya, kemungkinan cara yang sama nih nggak bisa dilakuin sama Amerika, karena 40 tahun udah berjalan, industri yang dulunya muda baru develop, sekarang tuh udah pada macet atau udah pada gede semua, terutama di industri manufakturnya. Ngelihat kegunaannya di masa lalu, Trump kemungkinan besar mikir dengan rapin tarif kayak gini ya kemungkinan besar bisnis-bisnis yang ada di luar Amerika pada balik ke Amerika untuk bangun pabrik di situ dibanding harus bangun pabrik di luar dan kena tarif impor yang begitu mahal. Dan nggak salah juga karena pada tahun 1960 sampai 70 Brazil juga pernah ngelakuin tarif yang sama kepada impor mobil luar yang akhirnya bikin produsen mobil kayak Fiat dan Ford nih bangun pabrik produksinya di Brazil. Makanya dengan naiknya tarif, Trump juga berharap supaya Korea, Jepang, dan Jerman nih pada pindahin produksi pabrik mobil listrik dan semikonduktornya ke Amerika. Tapi kelihatannya nggak akan berjalan semulus itu karena kemungkinan besar yang namanya perlindungan dari rencana tarif ini nih harus dilakukan sama industri target yang spesifik. Dan yang perlu diingat juga untuk bisa satu industri itu bisa maju, kita nggak cuman harus bangun pabriknya aja, tapi kita juga harus mikirin support system mulai dari manpower, skillnya, materialnya, beserta dengan seluruh ekosistemnya dari hulu ke hilir, supaya akhirnya industri ini bisa berjalan secara mandiri. Jadi pada hakikatnya kemungkinan besar sih yang namanya tarif plan ini nggak bisa dilakukan secara general ke semua negara beserta semua industrinya. Dan kalau lu nanya opini pribadi gue ya, yang namanya tarif itu ya layaknya tools dan alat-alat kebijakan politik atau ekonomi yang lainnya itu bisa berdampak buruk dan bisa juga berdampak baik kalau digunakan dengan benar. Jadi menurut gua nggak ada satu tools atau alat politik atau ekonomi yang bisa diterapkan universal ke semua negara karena pada akhirnya itu balik lagi ke kenapa dan gimana cara lu gunain tools itu. Chapter 3, dampaknya ke ekonomi dan pasar modal Indonesia. Untuk ngejawab ini sebenarnya banyak banget skenario yang bisa terjadi gitu ya, tergantung variabel ekonomi dan variabel pihak terkait, belum juga variabel dari sebuah negara gimana cara dia ngerespon dari tarif ini. Dan kalau gue tahu jawabannya sih mungkin gue nggak ada di sini sekarang, YouTube gitu ya. Tapi menurut gue ya, ada beberapa hal dan skenario yang bisa kejadian. Gue ngutip dari Budget Lab tentang proyeksi dari rencana tarif ini. Yang pasti sih harga-harga itu pasti bakalan naik ya dan nyebabin inflasi karena nggak ada lagi suplai barang-barang murah dari negara yang bisa produksi dengan harga murah yang akhirnya berpotensi ngebuat ekonomi Amerika itu bisa nggak bertumbuh. Kenyataannya meskipun pasar saham Amerika itu turun drastis, ternyata GDP ekonominya tuh nggak turun sedrastis pasar saham. Dan kita sebagai investor pribadi, at least dalam jangka pendek itu jauh lebih ke expose ke pasar sahamnya Amerika dibandingin GDP-nya. Karena gimana pun yang namanya GDP itu adalah lagging indikator yang baru kelihatan aslinya itu di masa depan nanti. Investor mau retail, mau institusional, mau pemerintah itu nggak ada yang suka namanya sama ketidakpastian. Jadi menurut gua akan sangat wajar kalau nantinya tuh akan ada banyak cash outflow dari pasar modal. Dalam fungsi retrospektif, Amerika nih pernah ngelakuin tarif kayak gini di masa lalu yang tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri supaya kompetitor nggak bisa masuk. Dan kemungkinan besar apa yang akan terjadi ke kita, Indonesia, dan negara-negara konsumtif lainnya, kita akan kebanjiran produk dan barang-barang dari yang negara dulunya nyuplai ke Amerika. Ya contoh paling gampang itu pasti barang-barang dari Cina lah, itu kita akan pasti lihat lebih banyak lagi barang-barang itu di Indonesia. So, saran dari gua, kencangkan ikat pinggang wahai produsen lokal dalam negeri dan kita sama-sama berharap lah moga-moga dari pemerintah ada kebijakan yang bisa ngebantu meringankan bahkan membuat industri kita ini lebih survive.
Berkurangnya perdagangan dan transaksi dalam dolar juga akhirnya bisa ngebuat sirkulasi dolar ini makin berkurang, yang artinya dominasi dolar sebagai foreign reserve currency atau mata uang cadangan dunia nih ya makin berkurang dominasinya. Wah, berarti waktunya jual dolar dong. Apakah otomatis kalau dolar itu melemah dan rupiah menguat? Ternyata enggak juga, Bos. Meskipun nantinya dolar bisa melemah, tapi ingat kita tuh banyak utang luar negeri dalam dolar. Jadi kemungkinan besar sih kalau dolar itu melemah ya, si Amrik bakal naikin suku bunganya untuk mempertahankan nilai si dolarnya. Artinya beban bunga kita dalam dolar juga akan ikutan naik. Dan transaksi ekspor impor kita tuh masih menggunakan dolar banget loh. Jadi mungkin nggak akan secepat itu kita bisa move on dari dolar. Ngelihat kondisi politik dan ekonomi internal Indonesia, ya menurut gue sih nggak heran juga kalau nantinya investor-investor nih pada narik dananya dari pasar modal dan lebih memilih menempatkan dananya di negara-negara yang lebih punya kontrol terhadap geopolitik dunia, contohnya kayak Cina dan Amerika. Ngelihat dari historical 100 tahunnya, pasar modal Amrik nih punya rata-rata return sekitar 10-12% per tahun. Makanya gue selalu bilang, investasi di indeks saham Amrik tuh bisa jadi salah satu opsi yang patut dipertimbangkan. Dan untuk lu yang sebenarnya juga masih tradisional gitu ya, lu bisa selalu milih emas sebagai solusi karena gimana pun ya nilai emas akan naik kalau ada kondisi yang nggak stabil di ekonomi dunia. Buat lu yang mau belajar tentang investasi indeks saham di Amrik, lu bisa baca buku gua aja di link bawah. Tenang aja, gue pakai bahasa sehari-hari kok yang gampang dingertiin bahkan sama orang yang baru mau belajar investasi. Karena generally speaking, kalau lu investasi jangka panjang itu cenderung bisa ngalahin investasi atau trading jangka pendek. Dan jelas ini bukan pertama kalinya Amerika itu ngelakuin tarif kayak gini dan juga bukan pertama kalinya ketidakpastian dari ekonomi dan politik nih bikin ekonomi dan pasar saham gonjang-ganjing. So itu aja dari gua, mudah-mudahan video ini bisa membantu lu lebih memahami apa yang sebenarnya lagi terjadi dan hopefully bisa membuat lu lebih clear tentang apa yang sebenarnya harus lu lakuin dengan duit lu di kondisi-kondisi kayak gini. Kalau lu suka video ini jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini bisa tetap survive, dan let me know apa komen lu tentang tarif Trump ini supaya kita bisa diskusi di kolom komen. Oke? Okay? Seperti biasa, stay safe, stay smart, dan I'll see you in the next videos. Bye-bye.